Pasar saham Indonesia habis terguncang parah, dipanis oleh MSCI. Terakhir jatuh kayak gini tuh di tahun 98. Seberapa parah sih? Dan ke depan bakal gimana? Kita punya dua skenario, kita bahas yang terburuk dulu. Kalau Indonesia gagal memenuhi permintaan MSCI dan masuk ke frontier market, dana asing bisa keluar, mungkin 20-30% dari total dana asing di pasar saham Indonesia itu nilainya sekitar 900 triliunan. Dan dana ini bisa dikonversi ke USD. Dampaknya rupiah bisa melemah. Dan masalahnya nggak berhenti di pasar saham. Efeknya bisa ke sistem keuangan kurang lebih seperti 1998. Tapi seberapa besar kemungkinan Indonesia turun kasta ke frontier market? Setelah respon serius dari pemerintah, OJK dan IDX, kemungkinan masuk ke frontier market itu sekitar 20-30%. Artinya 70-80% kemungkinan Indonesia masih di emerging market. Karena mereka serius ngejaga posisi Indonesia. Kalau Indonesia berhasil melewati ujian ini dan di Mei nanti masih di emerging market, asing berpotensi balik lagi, dan pasar modal Indonesia justru bisa jadi lebih sehat. Tapi ada dua hal penting yang perlu diantisipasi. Satu, periode Februari sampai Mei ini masih masa rapi-rapi dan transisi. Perusahaan TBK yang free float-nya kurang harus nambah free float, di mana free float itu bukan cuma sekedar saham di luar pengendali, tapi saham yang benar-benar bebas dimiliki dan dijual publik. Di fase ini, harga saham bisa turun. Dan saham lain juga bisa ikut keseret. Kedua, ada opsi selain turun ke frontier atau tetap di emerging market, yaitu gray zone. Peluangnya sekitar 40-50%. Dan ini yang lagi terjadi sekarang. Di mana MSCI masih mengamati, saham Indonesia masih di-freeze, bobot nggak bisa naik, dan asing pelan-pelan de-risking. Ini bukan downgrade resmi, tapi dampak ekonominya sudah berjalan. Ada yang bilang, tenang aja, gue berani taruhan bahwa Indonesia masih di emerging market. Saya setuju, dan kemungkinan besarnya memang begitu kan. Tapi kata Morgan Housel, the biggest risk is assuming the future will look like the past. Jadi sekarang paling bijak adalah ngatur portfolio, mulai bersih-bersih saham gorengan-gorengan, dan jangan jor-joran. Di kondisi kayak gini, yang paling bertahan bukan yang paling berani, tapi yang money managementnya paling disiplin. Kalau belajar mindset dan money management ala super trader, ikuti webinar M-Trade Start, How Super Traders Survive When Market Crash. There are many things that never happen in history but are possible. Stay prepared.